halaman 10 itu kas dan investasi jangka pendek. Yang tidak mengerti, yang kurang mengerti di sini yaitu kas. Kas jadi kas adalah aktiva yang paling liquid dan merupakan dasar pengukuran akuntansi untuk pos-pos lainnya. Plus diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Kalau kas yang liquid itu yang mana? Kas yang liquid itu seperti uang tunai, saldo di rekening tabungan, saldo di rekening giro. Kalau aktiva lancar? Kalau aktiva lancar itu seperti uang logam, uang kertas, dan deposito yang tersedia di bank. Ya. Tapi di materi ini ada masalah-masalah berhubungan dengan laporan. Ada 3. Yang pertama itu kas yang dibatasi atau direstriktif. Mungkin kalau soal kas yang dibatasi atau direstriktif ini saya kurang paham di materi ini. Mungkin ada yang paham di ini. Masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaporan yaitu kas yang dibatasi atau reaktif. Nah, contoh dan lokasi yang disisihkan untuk tujuan tertentu meliputi kas kecil, penggajian, dan dana dividen. Nah, di mana masalahnya? Masalahnya di sini yaitu ketika perusahaan menyisihkan suatu kas kecil untuk kegunaan operasional perusahaan yang di mana pengeluarannya lebih besar dibanding dana yang disisihkan. Jadi masalahnya di situ dia selisihnya lebih banyak yang dikeluarkan. Terus yang kedua overdraft bank ini saya kurang paham, ada mungkin yang bisa jelaskan? Ya, yang kedua itu masalah-masalah yang berhubungan dengan laporan overdraft bank. Di sini pengertiannya itu overdraft bank terjadi apabila sebuah cek ditulis dengan nilai yang melebihi rekening kas. Hal tersebut harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar dan secara umum ditambahkan dan dilaporkan sebagai utang usaha. Nah, contoh overdraft ini bank apa? Contohnya itu jika seorang bendaharawan ditugaskan untuk mencairkan cek di bank sebesar 1 miliar. Nah, pada saat ke bank ternyata teller memeriksa bahwa kas yang terdapat pada cek tersebut hanya 900 juta. Nah, pihak teller akan menginformasikan kepada pemilik cek untuk menginformasikan bahwa cek tersebut kekurangan 100 juta. Nah, pemilik cek ini akan mentransfer sebesar 100 juta agar cek tersebut benar sebesar 100 miliar. Nah, setelah itu cek tersebut baru bisa dicairkan. Terus yang ketiga ada ekivalen kas, mungkin ada yang bisa jelaskan? Kalau ekivalen kas itu merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dapat segera dikonversi menjadi sejumlah kas yang diketahui dan mendekati tanggal jatuh temponya. Tanggal jatuh tempo itu berapa hari? Kurang dari 90 hari. Tetapi di sini di kas dan investasi jangka pendek itu saya kurang paham itu bentuk-bentuk kecurangan kas. Mungkin ada yang mengerti bentuk-bentuk kecurangan kas? Baik, saya jelaskan untuk bentuk-bentuk kecurangan kas. Bentuk-bentuk kecurangan kas yaitu ada 7. Yang pertama itu check kiting, yang kedua lapping, yang ketiga penjualan kredit tidak dicatat, kemudian hasil penagihannya tidak dimasukkan sebagai kas perusahaan. Yang keempat, adanya transaksi-transaksi biaya yang bersifat fiktif. Yang kelima, pembebanan cek-cek pribadi ke perusahaan. Yang keenam, pelunasan piutang tidak dicatat sebagai penambahan kas, tetapi mendebit rekening cadangan kerugian piutang atau cadangan lain. Yang terakhir yang ketujuh, menyalahkan perhitungan kas perusahaan. Kalau yang dibilang itu cek kiting itu apa? Kalau cek kiting yaitu bentuk penipuan cek yang melibatkan pemanfaatan untuk menggunakan dana yang tidak ada di biro atau rekening bank lain. Kalau lapping? Kalau lapping yaitu menunda pencatatan penerimaan kas untuk digunakan kepentingan pribadi. Jadi gimana, sudah paham tentang materi yang kita? Ya, Kalau saya sih paham.